Ankle kaki dari outside hitter Luffy Febrianugraha itu saat ini sedang bengkak dan bengkaknya itu cukup gede, yang tentu saja ini merupakan sebuah quote and quote kerugian besar bagi Surabaya Samator, karena tentu saja Luffy Febrianugraha tidak akan bisa menjalani latihan bersama para pemain Surabaya Samator lainnya seperti Ramafaza Fauzan, Hayun Muhammad, Teddy Oka, dan lain sebagainya menjelang Final Four Proliga 2025 ini. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya yang sudah subscribe di channel YouTube ini. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Yang mau ngasih masukan atau kritikan juga boleh, santai aja, bebas aja. Yang penting volley Indonesia semakin maju. Oke, kita bahas tentang Surabaya Samator karena ini ada kabar yang cukup buruk. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai kabar yang sangat buruk dari Surabaya Samator menjelang Final Four atau babak 4 besar Proliga 2025. Jadi kabar buruk dari Surabaya Samator itu bukan tentang apakah Doni Haryono itu akan bergabung dengan Surabaya Samator di Final Four Proliga 2025 atau tidak. Juga kabar buruknya itu bukan tentang apakah Rifanur Mulki akan membela Surabaya Samator di Final Four Proliga 2025 atau tidak. Tapi bad newsnya atau kabar buruknya dari Surabaya Samator ini adalah tentang Luffy Febrianugraha. Ini saya harus ambil tarik napas sedikit ya, karena ini ya sekali lagi merupakan kabar yang sangat buruk. Jadi, saat ini ternyata Luffy Febrianugraha itu sedang mengalami cedera kaki, dan cedera yang dialami oleh Luffy Febrianugraha itu kalau saya lihat itu memang cukup parah. Jadi, ini akan saya tampilkan kondisi terkini atau kondisi yang saat ini sedang dialami oleh Luffy Febrianugraha mengenai cedera kaki yang saat ini sedang dideritanya. Jadi teman-teman bisa melihatkan bahwa ankle kaki dari Luffy Febrianugraha itu ternyata saat ini sedang bengkak. Tidak tahu apakah ini kejadian ini merupakan efek dari latihan atau mungkin dirinya salah jatuh atau saat sedang melakukan kegiatan lain. Tapi yang pasti kemarin Luffy Febrianugraha itu sudah memposting konten, sudah memposting foto di akun Instagram pribadinya, yang mana foto itu menunjukkan bahwa saat ini Luffy Febrianugraha itu sedang mengalami cedera kaki, dan teman-teman kan bisa melihat tuh bahwa ankle kaki dari outside hitter Luffy Febrianugraha itu saat ini sedang bengkak dan bengkaknya itu cukup gede, yang tentu saja ini merupakan sebuah quote and quote kerugian besar bagi Surabaya Samator, karena tentu saja Luffy Febrianugraha tidak akan bisa menjalani latihan bersama para pemain Surabaya Samator lainnya seperti Ramafaza Fauzan, Hayun Muhammad, Teddy Oka, dan lain sebagainya menjelang Final Four Proliga 2025 ini. Teman-teman juga bisa melihat atau membaca, lebih tepatnya membaca mengenai caption atau tulisan atau kalimat yang ditulis oleh Luffy Febrianugraha di postingannya di akun Instagram story pribadinya. Jadi bunyinya itu kira-kira adalah, Tuhan itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatnya. Ini tentu saja merupakan sebuah bentuk kepasrahan dari Luffy Febrianugraha terhadap cedera kaki yang saat ini sedang dialaminya. Dan ya sekali lagi cedera ini merupakan pukulan telak bagi Surabaya Samator menjelang Final Four Proliga 2025 ini di babak 4 besar atau di babak Final Four. Karena apa? Kita ketahui bahwa Surabaya Samator ini sebenarnya itu mendatangkan Luffy Febrianugraha untuk menguatkan menguatkan peran di posisi outside hitter, karena selama ini memang Surabaya Samator itu hanya mengandalkan pemainnya yaitu Hayun Muhammad untuk menempati posisi di outside hitter setelah Surabaya Samator itu membuang atau memecat atau mengakhiri kontraknya dengan pemain asingnya yaitu Yesel Punales menjelang putaran kedua Final Four, menjelang putaran kedua musim reguler Proliga 2025 ini. Sekali lagi bahwa tentu saja Luffy Febrianugraha itu harus berkejaran dengan waktu agar dirinya itu bisa segera pulih, bisa segera sembuh, karena PBVSI itu akan menggelar atau akan menyelenggarakan babak Final Four Proliga 2025 itu mulai tanggal 17 April 2025 nanti. Jadi masih ada waktu sekitar semingguan bagi Luffy Febrianugraha untuk menyembuhkan cedera kakinya. Kalau amit-amit ternyata cedera yang dialami oleh Luffy Febrianugraha itu tidak sembuh 100%, tentu saja ini merupakan, sekali lagi perlu digarisbawahi atau underline bahwa
kerugian besar itu akan diterima oleh Surabaya Samator karena kita ketahui bahwa Luffy Febrianugraha ini merupakan salah satu senjata yang disiapkan oleh Surabaya Samator untuk mendapatkan poin demi poin di babak 4 besar atau di Final Four Proliga 2025 ini. Harapan atau keinginan dari para penggemar Surabaya Samator dan juga dari para volley-mania dan juga lebih luasnya lagi dari para penggemar volley Indonesia terhadap sepak terjang Luffy Febrianugraha tentu saja tidak beralasan karena Luffy Febrianugraha ini masuk atau datang ke Surabaya Samator itu tidak dengan tangan kosong, jadi dirinya ini membawa modal, membawa bekal yang sangat besar, yang sangat berharga. Salah satunya adalah bekal berupa gelar juara di Liga Kamboja ketika dirinya itu membantu Bodyguard Headquarters menjadi juara di Liga Kamboja. Bahkan pada tahun 2025 ini, Luffy Febrianugraha itu tidak hanya membantu Bodyguard Headquarters menjadi juara, tapi juga dirinya itu dinobatkan sebagai outside hitter terbaik di Liga Kamboja tahun 2025. Dan lebih hebatnya lagi adalah Luffy Febrianugraha ini berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah dirinya dinobatkan atau ditahbiskan sebagai pemain terbaik atau MVP di Liga Kamboja tahun 2025 ini. Sederet prestasi, baik berupa prestasi individu maupun prestasi secara tim itu tentu saja menjadi modal yang sangat baik bagi Luffy Febrianugraha untuk membantu Surabaya Samator untuk mendapatkan hasil terbaik di Final Four Proliga 2025 ini. Karena sekali lagi bahwa posisi outside hitter di Surabaya Samator itu memang hanya mengandalkan Hayun Muhammad. Meskipun demikian, Hayun Muhammad itu menunjukkan performa, menunjukkan penampilan yang sangat gacor karena sampai saat ini sepanjang musim reguler kemarin, Hayun Muhammad itu juga masuk ke dalam daftar top skor 10 besar pencetak poin terbanyak sepanjang musim reguler. Jadi ini akan saya bacakan datanya ya, biar nggak salah. Jadi ternyata Hayun Muhammad itu berada di posisi ke-6 setelah dirinya itu mencetak 95 poin. Nah, keberadaan Hayun Muhammad itu juga dilengkapi dengan Rama Faza Fauzan yang kita ketahui merupakan opposite hitter andalan, merupakan pemain inti yang tidak tergantikan di Surabaya Samator untuk posisi opposite hitter, dan Rama Faza Fauzan menjawab tantangan itu, menjawab kepercayaan itu dengan performa yang juga nggak kaleng-kaleng, sangat gacor. Bahkan Rama Faza Fauzan itu menjadi top skor sepanjang musim reguler Proliga 2025 setelah dirinya itu mencetak 159 poin. Poin yang didapatkan oleh Rama Faza Fauzan itu juga lebih banyak dibandingkan beberapa pemain grade A lainnya seperti Farhan Halim, kemudian Taylor Sender, kemudian Renan Buyati, kemudian Marjose dan juga Sigit Ardian. Nah, kalau kita bicara mengenai cedera yang dialami oleh Luffy Febrianugraha, tentu saja banyak volley-mania atau semua para fans atau para penggemar Surabaya Samator sangat berharap agar Luffy Febrianugraha ini bisa segera sembuh karena apa? Surabaya Samator itu sudah memastikan bahwa tidak akan menambah pemain asing lagi di Final Four. Jadi satu pemain asing yang yang sudah pasti dimainkan itu adalah Livan Tabuada yang berposisi sebagai setter, sedangkan untuk pemain lainnya itu adalah pemain lokal seperti Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, kemudian Hendrik Agel, kemudian juga Luffy Febrianugraha. Ya, kita hanya bisa mendoakan agar Luffy Febrianugraha itu bisa segera sembuh dan bisa tampil gacor, bisa tampil maksimal di Final Four Proliga 2025 nanti bersama Surabaya Samator. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai cedera yang dialami oleh Luffy Febrianugraha menjelang babak 4 besar Proliga 2025 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Luffy Febrianugraha itu bisa segera sembuh 100% dan juga kita doakan agar Timnas Volley Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.